mensyukuri nikmat Allah adalah berkah bagi kita semua. Di dalam dunia ini berjuang tak henti. Hadapi tiap beri menuju indah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus belajar dan belajar. Tentunya barang siapa ingin bahagia di dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat dengan ilmu, dan bahagia di keduanya dengan ilmu, yaitu serambi-serambi mutiara hati. Baik, alhamdulillah tentunya pagi hari ini bersama bunda-bunda yang cantik, yang semangat, dan mudah-mudahan hadir di sini ikhlas ya bun. Amin. Itu dari Majelis Taklim Al Muhajirin Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan, pimpinan Ibu Hajah Siti Aisyah. Assalamualaikum. Baik, insya Allah kita bukan cuma yang di studio dan juga yang di rumah harus tetap semangat juga, dan insya Allah kita selalu menjaga kesehatan, karena kami informasikan bahwasanya semua yang syuting di sini insya Allah selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan tentunya menggunakan masker. Semoga corona segera berakhir dan kita hidup normal kembali. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tentunya hari ini kita bahas tema, ini temanya unik, harta, jabatan, dan jalan raya. Biasa kita tahu harta, tahta, dan wanita, tapi ini kenapa ada jalan rayanya? Dan inilah yang akan kita bahas, tema yang menarik bersama narasumber kita, yaitu Bapak Kolonel Sus Dr. H.M. Kemal Syah MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari temanya aja udah antara harta, jabatan, dan jalan raya. Nanti Ustaz jelaskan kepada kita semuanya. Dan tentunya kita juga kehadiran bintang tamu narasumber kita, yaitu beliau adalah seorang pengacara ataupun lawyer, yaitu Bapak Abang Faisal Ahmad SHMH. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Abang aja ya. Iya. Sama-sama pengacara Bang. Iya. Saya juga pengacara, cuma pengarah acara. Baik, dan tema kita adalah tentang harta, jabatan, dan jalan raya, dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran surat At-Taghabun ayat 15 dan 16, dan juga surat Al-Ahzab ayat 72 sampai dengan 73, yaitu dengan qori kita Ustadz Mahfuzul. Dan tentunya terima kasih kepada Ustadz Mahfuzul Huluki. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Bapak Kolonel Sus Dr. H.M. Kemal Syah atau Ustadz Kemal untuk menjelaskan tema kita, harta, jabatan, dan jalan raya. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita mohon agar lisan yang keluar adalah kalimat hikmah. Amin. Kemudian hati kita, hati yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hikmah yang tiba pada kita bisa tertangkap oleh kolbu kita, kemudian masuk ke benak kita, menggerakkan seluruh anggota badan untuk kita mau bertakwa dan meningkat terus ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dari berbagai dosa kesalahan, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, dosa mata, telinga, ucapan ataupun perbuatan, kita sadar untuk secepatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Secepatnya untuk bertobat ya dari berbagai kesalahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selanjutnya kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan ini dibantu oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir ya. Baik, judul yang kita ambil di kesempatan pagi hari ini untuk menyiram rohani kita sekalian dan mencoba untuk mengarahkan pikir kita, mindset kita terkait dengan harta, jabatan ya, agar tidak kita hubbud dunya, mencintainya berlebihan ya, dan kita sehingga punya sifat sikap yang panasan, hawa nafsu yang didulukan
Sebagaimana ketika kita di jalan raya, panasan, disusul, cepat nyusul lagi. Wah, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita sudah nyusul, di depan pasti akan ada mobil lagi. Di depan kita susul, ada lagi. Jangankan di jalan raya, di tempat tujuan pun di sana sudah banyak mobil yang ada yang kita harus susul lagi. Baik. Baik, Ustaz, nanti kita bahas tema Ya. lebih jelasnya ya. Tapi setelah yang satu ini, tetaplah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI, dan kita siapkan diri kita untuk melanjutkan kembali penjabaran dari guru kita Ustadz Kemal Syekh tentang tema kita harta, jabatan, dan jalan raya. Silakan. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menghiasi dunia ini dengan berbagai keindahannya, dan manusia dilengkapi dengan mata lahir maupun mata batinnya, ya. Allah berikan potensi pada setiap manusia, jamahan tangannya, kecil tangannya, tak seberapa, tapi dengan akal pikirannya, dengan semangat yang Allah berikan, hawa nafsu yang ada pada diri seseorang itu, maka gedung yang besar sekalipun bisa diratakan. Subhanallah. Ya, sesuatu yang keras dari biji besi yang ada bisa dikeraskan dan bisa dihancur-leburkan. Bayangkan saja, sesuatu yang banyak bisa dihabiskan. Ya, sesuatu yang baik bisa berubah menjadi sesuatu yang jahat. Sesuatu yang baik bisa menjadi sesuatu yang buruk. Padahal jamahannya kecil dengan 5 jari yang ada sebelah kanan, 5 jari yang sebelah kiri. Kemudian Allah juga berikan kepada manusia 2 kaki. Kecil kaki telapaknya, besar badan dan kepalanya. Betul nggak kira-kira? Maaf, ada yang besar kakinya? Ya, gitu ya. Ya, baik. Jadi Allah sudah menciptakan demikian. Tapi Masya Allah, yang namanya manusia itu betul-betul. Kalau Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, betul-betul menjadi khalifah. Dia memimpin, ya. Tingginya jerapah, besarnya gajah, ya. Betapa luar biasa ngerinya singa dan macan, tapi semuanya ada bertekuk lutut dengan apa? Kekuasaan tangan manusia yang Allah berikan sedikit kekuasaan pada manusia. Manusia punya kemampuan mengendalikan itu semua. Di mana adanya? Di sirkus bisa lihat. Oh, iya. Iya, iya. Ya, di sirkus kita bisa lihat. Betul. Kuda kencang larinya, tapi manusia dengan akal pikirannya Ferrari, bayangan, ya. Motor GP, bagaimana? Ya, suruh balapan sama kuda, kalah kuda ngos-ngosan. Ya. Baiklah. Nah, ternyata apa yang sudah Allah berikan itu seluruhnya, manusia tidak cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Manusia merambah, ingin memiliki sesuatu yang ada di luar sana. Dengan sebutan apa? Itulah harta namanya, gitu ya. Sesungguhnya Allah sudah berikan harta pada diri kita, harta yang tak terhingga nilainya. Mata itu harta yang luar biasa. Ketika seseorang di dompet tidak ada uang, mungkin dia tidak punya pekerjaan, dia masih berada dalam tanggungan orang tua, atau taruhlah dia hanya sebagai numpang di satu tempat, tapi matanya bisa menatap, melihat indahnya dunia, itu harta yang luar biasa. Tak bisa, kalau ada yang nawarin, oke deh kita tukeran, saya berikan uang 100 juta tapi mata satu dicongkel, nggak akan mau. Betul nggak kira-kira? Ya, maka itu kepada segenap para pemirsa dimanapun berada, apapun ceritanya, saat sekarang dimana kita bisa menikmati alam semesta, walaupun mungkin tak ada bahasa uang, rumah pun tak punya, semuanya, sepanjang kita masih sehat, terutama ketika iman dan Islam ada pada diri kita, kita mau mengerjakan ibadah, itu kekayaan yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ini kalimat awal untuk kita sekalian, ya, gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang karena sebatang rokok saja siap telinganya putus. Ya, gara-gara percekcokan hanya sekedar kurang lebih sekitar 100.000 rupiah, nyawa melayang. Bayangkan betapa dimurahkannya itu harga Jawa. Banyak. Uang 100.000 itu adalah harta untuk seseorang yang mengejarnya dengan cara yang tidak baik tentunya. Ya. Demikian juga tentunya yang lebih besar daripada itu, ya, ataupun yang lebih kecil daripada itu. Rumah itu bagian daripada harta untuk diri seseorang yang ingin dimiliki. Pasti siapa yang tidak ingin punya rumah? Setiap orang ingin. Setelah punya rumah satu, pengen lagi rumah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Alasannya apa? Saya punya keturunan untuk anak-anak saya. Gitu. Harta itu dicari. Makanya ketika berbicara tentang dunia terkait dengan harta, tak akan ada ujungnya. Jika engkau meminum air laut, semakin banyak, itu bukan semakin kenyang, tapi semakin haus. Dunia ibarat air lautan. Ya, di dalam kitab Nasohul Ibad yang saya baca, seperti itu. Ya, nasihat-nasihat yang luar biasa tuh Nasohul Ibad itu. Semakin kita minum, semakin kita haus. Semakin kita mencelupkan diri, hati kita, pikir kita ke dalam dunia, maka semakin lapar dalam kehidupan ini. Demikian juga dengan jabatan.
Nggak usah jauh, kami sekarang dengan seragam seperti ini. Jika kendali hati dan pikir tidak dipandu dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ujungnya. Cuman dua. Yang pertama, ngejar sekuat-sekuatnya untuk saya bisa meraih dengan berbagai cara yang buruk tentunya. Dapat, mungkin kita akan jumawa, sombong yang akan ada. Nah, tidak dapatnya, frustrasi, sakit, stroke, innalillahi. Gitu. Ya, kalau berbicara tentang harta dan kekayaan tentunya. Jabatan. Nah, ini seluruhnya. Seyogianya setiap berbicara tentang harta, berbicara tentang jabatan, itu semua adalah ikhtiar tetap ada, melaksanakan bagian daripada tanggung jawab dan kewajiban. Ketika kita dapatan, kita syukuri. Sekali lagi, kita tidak melihat bagaimana alas orang lain. Baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita khusus yang sederhana, tapi membawa karakter di sisi-sisi yang lainnya. Ketika kita makan, maka lihatlah alas kita sendiri, tidak melihat alas orang lain. Orang yang biasa melihat alas orang lain, maka dia orangnya panasan. Mudah sekali lah, gitu ya, gitu. Ya, orang yang suka menyepelekan orang lain, ya, dia menganggap dia hebat. Orang yang ketika makan banyak ngomong, orang banyak ngomong menyepelekan. Nah, ini akan berdampak kepada bagaimana cari harta, bagaimana cari jabatan, ini bahaya, ya. Nah, terkait dengan harta, jabatan, tadi kita sudah berbicara, semuanya ingin dipuji. Kalau sudah bicara dunia, cirinya ketika kita ingin dipuji, ingin lebih daripada yang lain, ya, terkait bukan bicara kepada khairun nas anfa'uhum linnas, bukan berbicara kepada nilai manfaat. Kalau nilai manfaat, aku tak mencari itu. Yang penting aku punya nilai manfaat, orang lain bisa terbantu kesulitannya oleh aku. Dan mudah-mudahan itu pun Allah nanti yang menilainya. Walaupun aku tidak masuk koran, walaupun aku tidak masuk ke pemberitaan, ya, media dan lain sebagainya, yang penting engkau melihatku ya Allah. Karena yang aku tuju sekarang adalah pujimu atas diriku, bukan aku meminta pujian makhlukmu. Mungkin gambaran sekilas gitu. Subhanallah. Itu tadi penjabaran mengenai harta dan jabatan, ya. Dan tentunya ini apa kaitannya dengan jalan raya nih, nanti kita akan bahas. Tapi tentunya kita ada bintang tamu, narasumber yang muda, yang subhanallah luar biasa. Beliau adalah seorang lawyer, pengacara. Bang Faisal, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas apa nih? Lagi banyak kasus kah yang lagi dipegang saat ini? Banyak yang kita tangani bersama tim, dan kebanyakan juga biasanya kita di pengadilan agama, kita membela orang-orang yang membutuhkan keadilan. Nah, subhanallah yang disampaikan oleh Pak Ustadz benar-benar sama dengan halnya hukum. Hukum adalah equality before the law. Artinya hukum sama rata dan tidak mengenal orang itu kaya atau miskin. Dan Allah tidak akan melihat dari orang itu kaya atau miskin. Nah, misal kita melihat dari orang yang tidak mempunyai harta. Nah, harta itu jika kita melihat dari keadilan, sisi keadilan, bahwasanya sebagai profesi lawyer yang disumpah ketika menjadi seorang advokat, jadi disumpah di atas Al-Quran, dan saya juga sering membaca di surat Al-Maidah ayat 8, di mana berbuatlah adil, bahwa jika kamu berbuat adil, itu adalah menunjukkan kamu adalah orang yang bertakwa. Nah, maka ketika saya melihat bahwasanya ada orang-orang yang membutuhkan keadilan, dia disolimi dan sebagainya, kami berusaha memberikan bantuan hukum yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Baik Ustaz, abangku, kita tahan dulu sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Dan buat pemirsa, terima kasih buat pemirsa TVRI yang selalu setia dan semangat Islami. Dan kita ke Bang Faisal nih ya, Bang. Ini abang masih muda banget nih Bang ya. Dan tentunya boleh dikatakan tadi apa yang sudah disampaikan oleh abang, bahwasannya ketika membantu orang yang bermasalah dengan hukum seperti itu, abang tidak memandang bulu. Lalu bagaimana nih buat abang sendiri, pernah nggak ngalami membantu orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa gitu, seperti itu? Bagaimana tuh sikap abang? Iya, jadi begini, sikap sebagai seorang penegak hukum, kita lawyer adalah sebagian dari penegak hukum. Ya. Nah, penegak hukum ini dalam artian kita juga ada namanya pro deo atau pro bono, bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi
bantuan hukum itu bisa jika ada seseorang yang membutuhkan hukum tapi dia mengalami keterbatasan, Oke. baik ekonomi dan sebagainya. Nah, Ya. kita akan melihat dari sisi kemanusiaan. Oke. Nah, kemanusiaan itu di dalam sebagai saya pribadi, ketika saya membaca surat An-Nisa, nah, di situ dijelaskan bahwasanya jika kita membantu dan menegakkan keadilan dan kita tidak melihat dari orang itu harta miskin atau kaya, dan juga terutama bagi kita untuk adilah kamu bagi untuk keluarga. Oke. Nah, itu juga kita akan menjadikan manfaat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari sisi pribadi itu saya akan membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan keadilan, karena yang saya jelaskan tadi bahwasanya prinsip hukum itu, equality before the law, itu harus dijunjung. Nah, memang pada realitanya memang kelihatannya memang agak banyak sisi-sisi yang mungkin harus kita benahi dari sisi hukum. Nah, mungkin ke depan jika kita melihat ini dari keimanan kita sebagai seorang untuk khususnya muslim, mungkin kita akan menjadikan ini sebagai ladang pahala bagi kita. Baik. Amin. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi terus berusaha menjadi manfaat ya, Iya. dengan keilmuan yang memang dimiliki saat ini, Iya. membantu orang-orang yang terkait masalah hukum. Iya. Baik, Rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema harta, jabatan, dan jalan raya. Nah, Abang Iya. Faisal, kita tahu ya, pandemi ini sangat panjang sekali. Bahkan boleh dibilang sudah hampir mendekati 2 tahun ya. Kita mengalami ujian dan musibah pandemi yang rata gitu ya, semua mengalami. Nah, di masa-masa seperti ini, apa nih permasalahan hukum apa yang biasa terjadi di masyarakat dan sekarang memang sangat banyak sekali yang sedang ditangani? Iya, Masya Allah. Banyak perkara-perkara yang saya tangani ini di pengadilan agama ya. Mungkin ya ini perceraian yang sebenarnya dibenci oleh Allah kan gitu. Tapi bagaimana memaknainya, karena di dalam pandemi ini kadang-kadang rasa syukur dari seorang pasangan, baik suami atau istri, Ya. di mana melihat sisi ekonomi. Jadi mereka tidak melihat dari rasa syukur itu. Ya, Cuman memang kita sebagai lawyer biasanya kita kalau memang konsultasi ke kita biasanya menyarankan agar bagaimana caranya untuk berdamai dulu sebelum menyelesaikannya, karena persoalan itu sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Selesaikan. Nah, Ya. namun karena memang pilihan dari seseorang itu adalah yang terbaik, mungkin kita bisa mengupayakan dengan cara keadilannya gitu. Ya. Berarti permasalahan harta ya dominannya ya. Iya, masalah rumah tangga seperti itu ya. Iya. Yang terjadi perceraian seperti itu. Betul. Oke, itu adalah dari sisi harta. Dan dari sisi jabatan juga banyak juga orang mungkin yang dalam mengejar jabatan gitu ya, yang memang akhirnya mengabaikan secara hukum, agama, dan juga hukum negeri ini seperti itu. Bagaimana menurut pandangan? Iya, makanya di sisi ini jabatan adalah amanah yang kita emban. Seperti halnya saya sebagai lawyer, advokat yang mengemban amanah untuk membela keadilan bagi orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang membutuhkan keadilan dalam hal ini. Nah, itu tadi di dalam hukum kan mengenal equality before the law. Artinya juga sama dengan halnya Islam, dan Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang bukan dari harta, tapi melihat dari keimanan mereka, ketakwaan mereka, bagaimana caranya mereka ibadahnya, baik dari sisi rasa syukur. Makanya rasa syukur itu yang harus diutamakan. Iya. Jadi ketika kita menjabat, haruslah kita bersyukur. Jabatan kita jangan melihat misalnya rekan kita lebih di atas, lebih apa kan gitu. Jadi sebaiknya rasa syukur itu ditanamkan, dan juga kejujuran. Iya, jadi ngelihat ke atas itu adalah sebuah motivasi agar kita bisa seperti itu, dan lebih banyak melihat ke bawah agar kita lebih banyak bersyukur. Seperti itu ya. Seperti itu. Bang Faisal ya. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi nih bersama Bang Faisal. Nah, kepada Pak Ustadz nih. Pak Ustadz tadi, nah sekarang kaitannya sama jalan raya nih. Dan juga sambungkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Faisal. Silakan. Baik, tadi berbicara tentang ini, kita akan merajut 3 hal. Yang pertama,
kaitan dengan ayat yang dibacakan Iya, oleh Ustaz betul. Mahfuzul Huluki tadi ya, terkait dengan surat At-Tawbun Iya. gitu. Kemudian kaitan dengan Pak Faisal Iya. ya, dan kaitan dengan jalan raya. Iya itu. Ya, sudah jelas Allah mewanti-wanti kepada kita sekalian. Di situ dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, katanya ya. Jadi sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu adalah cobaan. Kita bicara tentang harta. Ketika berbicara anak, sesungguhnya di situ kita punya status jabatan seorang ayah gitu. Jadi jangan melihat bahwa jabatan itu jabatan kaitan dengan di pemerintahan, Iya. di swasta. Sesungguhnya kata-kata amwal di sana itu kita sudah punya status jabatan di Iya, sana betul. sebagai seorang ayah. Ayat sebelumnya itu dikatakan yang diseru adalah orang-orang yang beriman ketika itu. Apa? Kita harus tahu bahwa istri, anak itu sebagian itu bisa jadi musuh buat kita sekalian. Itu di ayat itu. Jadi musuh gitu ya. Betul. Nah, ketika jadi musuh kita pasti akan dendam, kita akan marah. Maka saya akan berbicara sebagai seorang orang tua, ayah yang punya jabatan penguasa di rumah. Saya akan vonis, pergi kamu, aku usir kamu. Ingat itu namanya kesemena-menaan, kesemenang-menangan jabatan seorang ayah. Betul, gitu. betul. Jadi maaf ini, mari kita sama-sama, kalau mungkin jabatan menteri, ya. jabatan direktur, jabatan itu belum tentu kita miliki, tapi jabatan ayah hampir semua kita punya. Betul. Maksudnya ya, gitu ya. Jadi lawyer belum tentu semuanya. Bisa gitu, jadi lawyer Baik. ya. Jadi sekali lagi jabatan, harta jabatan kita melihat dari berbagai sisi tadi. Betul. Ya, baik. Jadi tidak bisa. Makanya Allah menyatakan wallahu indahu ajrun azim, gitu ya. Iya. Jadi apa sesungguhnya atau boleh dikatakan dan Allah indahu di sisinya itu ajrun azim. Ya, pahala yang besar. Jadi apa yang dikatakan dengan anak atau harta dan anak itu adalah cobaan, jangan menjadi tujuan. Maksudnya? Ya, jangan menjadikan tujuan. Tujuan itu artinya apa? Semua cinta ditumpahkan demi anak, ya, demi harta. Jadi bahwa aku sekarang bekerja demi harta, aku bekerja demi anak, bukan. Aku bekerja ini memenuhi tanggung jawab atas amanah yang Allah berikan kepadaku berupa apa? Ini loh harta-harta yang aku pelihara gitu. Ini loh anak-anakku yang aku dibesarkan olehku karena Allah menitipkan kepada diriku. Kemana arahnya? Hartaku ini yang aku miliki sesungguhnya bukan sekarang yang terhitung begitu banyaknya, tetapi yang aku dermakan, aku pergunakan di jalan yang Allah ridhoi itu sesungguhnya. Anak-anakku harus tercipta dan tercetak putra-putri yang soleh dan solehah. Generasi ke depan, baik generasi yang mengangkat harkat martabat keluarga maupun bangsa dan negara, begitu larinya. Nah ini tadi dikaitkan dengan bahasa saya sebagai lawyer, saya tidak memilih bulu, ya. Artinya mau kaya, mau miskin, siapapun juga, saya akan membantu. Ini pertanda jabatan yang jabatan amanah yang menggunakan. Saya tidak berbicara bahwa saya harus dapatkan berapa di situ. Tapi ketika ini layak untuk saya bantu, saya bantu. Kebenaran yang harus didulukan begitu. Ya. Nah ini tadi dilihat betul inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah itu nggak lihat gede kecilnya, kaya miskinnya, sekali lagi ini untuk semuanya. Nggak dikatakan pangkatnya kayak apa, tidak. Yang dilihat adalah takwanya. Mana takwa? Punya jabatan, benar amanah, maka takwa namanya. Punya harta, sedikit ataupun banyak, di jalan yang Allah ridhoi, artinya mendapatkannya dengan halal, utlubul halal, bikasbil halal, itu sudah berbicara kepada takwa namanya. Ya, gitu ya. Nah, sekarang jalan raya bagaimana? Nah, orang kalau melihat jalan raya ini, di jalan raya itu ada orang yang berjalannya tuh santai, ada yang tergesa-gesa, ada yang benar-benar ngebut-ngebutan di jalan raya itu. Ya, apa itu karakter orang? Ada orang yang sabar, orang tujuan saya ke sana, dalam perjalanan cukuplah, di situ sudah ada rambu-rambunya 60 km per jam. Aku pergunakan di bawah itu, maksimumnya di 60, aku pakai 40. Kenapa? Aku punya tujuan di perjalanan, aku nikmati karena perjalanan ini adalah anugerah yang Allah berikan. Aku sekarang memiliki apa? Nggak apa-apa, saya sebagai cleaning service, nggak jadi masalah. Aku golongan 3, nggak jadi masalah golongan 2. Aku nikmati, nggak pernah berbicara melihat bagaimana golongan 3, sementara aku di golongan 2. Nggak akan bisa dia nikmati golongan 2 ini, nggak bisa. Dia jalan. Nah, orang yang ngebut di jalan raya, dia susul satu mobil.
di depannya masih ada mobil. mobil Susul lagi 5 mobil, depannya masih banyak 10 mobil. Susul lagi semua. Jangankan bicara di jalan itu, nanti sampai tujuan pun di situ sudah ribuan mobil di tempat tujuan dia sudah ada. Artinya apa? Kalau hanya ingin terpuji, justru di dalam satu kitab saya baca, di dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah itu. Jadi ketika seseorang ini merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih hebat daripada dirinya, musuh yang lebih hebat, pertanda dirinya tidak mengenal dirinya, gitu ya. Jadi orang yang sesungguhnya yang seperti tadi tuh, siksak, nyusul yang lain, hawanya panasan, dia tidak sadar bahwa musuh terbesar adalah dirinya sendiri. gitu. Itu luar biasa, pesan yang sangat dalam sekali. Dan buat pemirsa, nanti akan terus kita lanjutkan kembali. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang selalu setia dan semangat di Serambi. Dan kita akan kembali lanjutkan ke Bang Faisal nih Bang ya. Nah Abang kan secara karir Alhamdulillah di usia muda boleh dikatakan sudah menjadi seorang lawyer. Seperti itu. Ada nggak nih cara ataupun motivasi yang Abang bisa berikan bagaimana kiat-kiat untuk cara mengejar harta, cara mengejar sebuah jabatan ataupun kedudukan benar-benar ikut aturan Allah dan ikut aturan hukum yang ada di negeri ini. Silakan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kiat-kiat khusus yang harus kita tekankan adalah khususnya bagi anak muda yang ingin sukses di dalam karirnya bidang apapun. Mungkin yang pertama adalah kita harus ingat bahwasanya ibadah wajib jangan kita tinggalkan. Dan yang kedua kita harus saling mengasihi dan saling menyayangi dan juga menghormati orang tua. Itu yang paling terpenting. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Ya, ridhonya orang tua itu kita yang akan menjadi kita kesuksesan kita. Baik. Nah, dan juga mungkin jika kita dihadapkan dengan harta, mungkin kita akan silau dalam hal ini. Itu adalah godaan yang mungkin banyak yang dijalani kan gitu. Iya betul, karena memang sekarang suka begini nih. Sebelum kita punya harta, kita biasa-biasa saja gitu ya. Tapi ketika Allah menitipkan harta yang banyak, itu jadi berubah. Terkadang manusia seperti itu. Gimana tuh Bang Faisal? Iya. Nah, itu memang satu-satunya kunci adalah keimanan. Jika kita meskipun kita sukses apapun, kita secerdas apapun, kalau kita nggak punya keimanan, itu yang mungkin susah yang akan kita hadapi dalam menjalani kehidupan, apalagi diberi amanah jabatan. Di dalam amanah jabatan ini seperti halnya saya sebagai penegak hukum, yang dimana ketika saya menjalani profesi ini, saya disumpah dan dihadapkan oleh Al-Quran. Dan disumpah itu bebannya berat sekali. Di dalam hal ini bagaimana saya harus objektif demi keadilan, demi orang-orang yang ingin membutuhkan keadilan hukum. Nah, itu yang menjadi kunci bahwasanya tidak bisa dipisahkan antara kecerdasan kita dengan keimanan. Itu harus bisa balance. Jadi antara iman dan ilmu harus sinergi. Betul. Apapun itu karirnya, insya Allah akan aman dan terkendali seperti itu. Baik, kita kasih kesempatan udah kasih Bu ya. Iya. Dan juga abang kita Bang Faisal ya. Menurut Bang Faisal sendiri bagaimana nih? Kan kita jiwa muda ya, bahwasanya orang-orang muda masih sangat ambisius dalam mengejar cita-cita, mengejar mimpi dan juga jabatan yang tadi memang sudah disampaikan. Bagaimana menurut Bang Faisal orang-orang yang dikatakan gila jabatan seperti apa? Singkat mungkin. Baik. Yang penting ketika kita berambisi sebagai anak muda dan juga ketika kita meraih apa yang kita impikan dan jabatan itu, janganlah kita kufur nikmat. Dalam artian janganlah kita jumawa dan merasa sombong, karena kita tidak ada apa-apanya dari Allah, kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi yang terpenting adalah ketika kita mensyukuri nikmat itu dan kita beramanah, insya Allah apa yang jadi amanah itu
akan menjadi berkah. Baik, baik. Jadi apapun jabatannya itu adalah sebuah amanah yang insya Allah kalau itu dijalankan dengan baik akan menjadi berkah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Kemal, Bang Faisal, Iya. Ustadz Mahfuzul Huluki, jamaah di studio, dan juga pemirsa yang ada di rumah, kerabat kerja yang bertugas. Subhanallah, tentunya dari tema kita harta, jabatan, dan jalan raya. Banyak kisah. Tentunya ketika dia hidup miskin sangat bertakwa kepada Allah, kemudian mengejar cita dan mimpi-mimpinya, dan akhirnya tercapai dia menjadi orang kaya, namun kembali miskin. Salah satunya adalah kisah Sa'labah. Ketika miskin bertakwa kepada Allah, tapi ketika dia kaya lupa kepada Allah, akhirnya dimiskinkan kembali. Oleh karena itu, ketika kita miskin terus ingat kepada Allah, dan ketika kita kaya terus ingat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wadfa'na minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil ilali mufarijil kurab. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha terpuji, Engkau telah memberikan begitu indahnya karunia sehingga kami terpuji ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat karunia yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami masyarakat bangsa Indonesia yang pandai mensyukuri akan nikmatnya kemerdekaan dan alam indah Indonesia yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa menjaga. Oleh karena itu berikan petunjuk kepada kami, berikan bimbingan dan berikan penjagaan kepada kami, khusus kami secara pribadi, keluarga, masyarakat bangsa dan tanah air tercinta ini ya Allah, dari berbagai hal yang tidak kami inginkan ya Allah. Jaga keutuhan negeri tercinta ini ya Allah, dari persatuannya ya Allah, dari alam sekitarnya ya Allah, dari kekayaan yang kami miliki ini semua. Jadikan ya Allah semua yang Kau berikan kepada kami menjadikan kesejahteraan buat segenap masyarakat bangsa. Ya Allah, berikan petunjuk pada pemimpin-pemimpin kami, pada masyarakat kami, pada ulama-ulama kami, para ilmuwan kami seluruhnya ya Allah, untuk senantiasa membawa bangsa dan negeri ini ke arah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, kami mohon apa yang telah Kau berikan dari harta dan jabatan yang ada pada setiap kami ya Allah, semuanya dapat kami pegang bagian daripada amanah ujian yang Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa melaksanakan apa yang menjadikan tanggung jawab kami dalam taat dan takwa kepadamu. Ya Allah ya Rabb, jadikan apa yang Kau berikan semuanya menghantarkan kami kepada ridha-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.